Salam, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya bersyukur saya diberikan kepercayaan oleh Gembala Gereja Allah Baik Daat ya, Surabaya, Bapak Pendeta Sudar Susilo. Saya bersyukur saya bisa ada di sini dan melayani Tuhan. Kita akan mengawali pemberitaan firman ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat saat ini. Kami bersyukur Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan hamba bersyukur Engkau memberikan hamba kesempatan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Dan karenanya Tuhan, hamba mohon Engkau memberikan hamba hikmat supaya dapat menyampaikan dengan baik. Biarlah Tuhan juga lewat firman ini setiap orang yang benar boleh dikuatkan, bahkan mereka boleh mendapat satu penghiburan dari Tuhan. Hamba memohonkan biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Hamba yang sederhana pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih, segala kemuliaan hamba kembalikan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saat ini saya bersyukur ya bisa bertemu kembali sekalipun di dalam sebuah pelayanan yang terbatas, tapi kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini menjadi hal yang lumrah ketika kita menjadi mungkin cemas ya, atau khawatir, karena memang kondisi seperti ini mungkin memaksa kita ya untuk kembali berpikir tentang pekerjaan ya, tentang bagaimana pelayanan, karena banyak hal yang mesti disesuaikan. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara satu perkara yang sederhana di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita semua bisa melihat, kita semua bisa mengevaluasi seberapa kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Karena ketika kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan baik, tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar, mungkin saja kita bisa menjadi salah dengan keadaan ini. Seolah-olah Tuhan mengizinkan kita ada di dalam sebuah keadaan sulit dan Tuhan rasanya begitu jauh ya. Nah, itulah sebabnya saya ingin bicara dari hal bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada sebuah ini salah satu bumbu masak ya. Salah satu bumbu masak yang sering kita jumpai ya. Nah, bumbu masak ini kalau ibu-ibu yang biasa ada di dapur ya tidak mungkin nggak mengenal ya. Jadi bumbu ini disebut dengan lengkuas ya. Kalau orang Jawa seperti saya biasanya menyebutnya laos ya. Ya, kalau melihat lengkuas, saya punya pengalaman dengan lengkuas ya. Ya, kalau kita makan itu biasanya ada lengkuas di sayur ya. Kalau saya sendiri lihat di sayur itu saya ada potongan-potongan ayam begitu ya, besar-besar. Nah, begitu kita datang ya ngambil di sayur itu, ada kalanya ya saya pernah ngalami udah gede diambil, kasih masuk di piring ya, campur sama nasi, pikirnya dapat ayam yang besar. Nah, begitu kita sudah angkat itu, wah ternyata apa? Lengkuas alias laos ya. Kadangkala itu kan dicampur sama dengan sayur yang ada ayamnya. Jadi hati-hati kalau makan sayur yang ayamnya besar-besar tuh. Wah, ini hati-hati, antara lengkuas dan ayam ini sering bercampur di situ ya. Apalagi kalau lengkuasnya masih potongannya besar-besar gitu. Nah, ini pengalaman
yang saya alami begitu ya. Kalau makan nggak hati-hati, membedakan antara daging ayam sama lengkuas alias laos. Nah ini kita bisa kena prank ya, ya. Kalau saya bayangkan begitu itu kadangkala di dalam hidup kita ini, antara kita mengetahui mana yang kita anggap benar dan mana yang sebetulnya tidak benar-benar seperti itu, kadangkala bisa keliru. Nah, sebagaimana saya memberikan gambaran, jangan sampai kita salah. Apa yang kita pikir daging ayam ternyata lengkuas. Apa yang kita pikir itu rencana Tuhan, ternyata itu lebih kepada kehendak diri kita pribadi. Nah, karena itulah yang memang betul-betul harus kita miliki di dalam kondisi yang serba sukar yang sedang kita hadapi sekarang. Tentunya sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita tidak berpraduga salah dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik kepada setiap kita, sekalipun pada realitanya, pada faktanya kita sedang berada dalam kondisi yang sukar. Tapi kita percaya bahwa di dalam semua yang kita hadapi, Tuhan sedang ada di situ dan menopang kehidupan kita masing-masing. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, satu kali Tuhan berjalan dengan murid-murid, dan di dalam perjalanannya itu Tuhan bertemu dengan seorang yang dilahirkan buta, ya, dilahirkan buta. Kemudian murid-murid berdasarkan paradigma mereka berpikir, dan mungkin juga bagi kita yang hari ini ada di zaman modern tahun 2021, mereka melihat kenapa orang itu sedemikian tidak beruntungnya sehingga dia lahir buta. Yang salah orang tuanya atau dia? Nah, ini merupakan paradigma berpikir yang saya katakan lumrah atau umum, atau pada waktu itu mungkin hidup diberkati itu lebih cocok dengan kehidupan orang benar, dan hidup menderita atau hidup dikutuk itu lebih cocok dengan hidup orang yang tidak benar. Nah, sejauh itulah paradigma itu dibangun, sehingga kita melihat seseorang mengalami sebuah penderitaan, kita cenderung berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum dia, baik karena orang tuanya, baik oleh karena dosanya sendiri. Nah, paradigma inilah yang perlu kita evaluasi kembali, yang perlu untuk kita renungkan kembali. Apakah benar setiap penderitaan yang kita lihat
merupakan sebuah bentuk daripada hukuman. Nah, inilah yang memerlukan satu usaha dari diri kita masing-masing untuk kita memiliki satu pengertian yang benar tentang rencana Allah yang pada waktu itu sulit untuk kita pahami. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dosa orang tuanya, bukan juga karena dosanya, tapi memang karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi waktu kita melihat kondisi hidup kita masing-masing yang sedang sukar, melihat apa yang kita lakukan dalam pekerjaan mungkin gagal, kita tidak serta-merta berkata mungkin aku dosa banyak, mungkin aku kurang sembahyang, mungkin aku belum cukup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah saat ini saya mengajak kita untuk kita memahami bagaimana seharusnya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita tidak terlalu gampang untuk mengatakan bahwa orang lain yang menderita sudah pasti dihukum Tuhan, atau pada saat kita di dalam pergumulan yang tidak selesai berarti mungkin Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Belum tentu. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita miliki untuk kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu? Yang pertama, kita perlu mengingat Alkitab menggambarkan kita seperti sebuah tanah liat yang sedang dikerjakan di tangan seorang pembuat benda-benda dari tanah liat yang disebut dengan penjunan. Tanah liat tidak bisa memilih akan dibuat seperti apa. Tanah liat tidak bisa memilih akan dibentuk seperti apa. Demikian hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan meletakkan hidup kita dalam kasih karunia. Serta-merta kita tidak bisa memiliki satu rancangan pribadi yang tidak selaras dengan rancangan Allah. Dan itulah yang saya sebut, kita harus belajar untuk menghargai kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita punya ekspektasi yang berbeda dengan harapan yang Tuhan taruh. Seringkali tanpa sadar kita punya sebuah ambisi yang kita sebut itu iman. Itulah yang seringkali membuat kita menjadi kecewa waktu keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Karena itulah waktu kita belajar untuk kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka marilah kita belajar menghargai setiap kedaulatan Tuhan. Waktu saya dulu masih muda, masih remaja, saya ditinggal orang tua meninggal ketika saya masih usia 12 tahun. Waktu itu saya masih SMP. Bapak saya orang yang rajin beribadah, tidak pernah absen pergi gereja. Pagi subuh dia kasih bangun istri, anak-anak waktu saya masih kecil, mesti doa, mesti baca firman. Satu sore bapak saya pergi dengan ibu ke sebuah acara kondangan. Di situ bapak saya mengalami kecelakaan dengan sebuah bis. Ibu saya, Tuhan kasih kesempatan untuk selamat hidup, tapi bapak saya enggak. Waktu saya masih remaja, ada gejolak di dalam diri saya, ada gejolak di dalam jiwa saya, yang seolah-olah saya bertanya, apakah Tuhan itu sudah berlaku adil kepada keluarga saya, sehingga anak berusia 12 tahun yang masih butuh bapak untuk bisa sekolah, membutuhkan biaya dan lain sebagainya, dia mesti kehilangan bapaknya. Dan kemudian haruskah orang benar yang rajin beribadah, taat berdoa, meninggal dengan cara demikian? Pada waktu itu sulit untuk saya pahami. Pada waktu itu sulit untuk saya mengerti. Tapi ketika saya berangsur-angsur bertumbuh di dalam iman, saya tahu ada rancangan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan,
yang dilakukan seturut dengan kehendak-Nya. Itulah yang perlu kita belajar, Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih. Di dalam Yohanes 9 ayat 3 Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Inilah yang harus kita belajar menerima, bahwa ketika orang lain hidupnya sulit menderita, belum tentu dia lebih buruk kehidupan imannya daripada kita. Belum tentu. Demikian juga waktu kita melihat orang lain atau diri kita hidup lebih nyaman daripada orang lain, belum tentu bahwa iman kita lebih bagus atau lebih baik dari orang tersebut, orang lain. Belum. Kembali, kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita hidup diberkati. Kita mengikut Tuhan bukan karena hidup kita nyaman, tapi kita mengasihi Tuhan. Kita sadar bahwa apapun yang Dia buat atas hidup kita, itu seturut dengan kedaulatannya, dan itu berjalan sesuai dengan rancangannya yang sempurna atas kita. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita hidupi setiap hari, sehingga kita tidak akan menjadi orang Kristen yang gampang kecewa. Kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang untuk menyalahkan Tuhan ataupun orang lain. Penderitaan kita bukan salah Tuhan dan juga bukan salah orang lain. Pada waktu itu, di masa perjanjian lama, ada seorang yang hidup saleh cukup baik bernama Ayub. Dia punya 4 sahabat, Elifas, Bildad, dan Shofar. Dan ada satu kawan yang cenderung baik namanya Elihu. Satu kali orang saleh yang bernama Ayub itu mengalami penderitaan yang sangat memilukan. 3 kawannya datang bukan dengan maksud untuk menguatkan dan menghibur, tapi 3 kawannya melihat bahwa penderitaan Ayub, mereka anggap bahwa kamu mungkin sudah berdosa sama Tuhan. Seringkali kita juga salah. Ketika kita melihat orang lain hidupnya menjadi buruk, dia jatuh dalam dosa. Belum tentu. Ayub pun sempat salah paham dengan Tuhan. Di dalam kitab Ayub bagian yang pertengahan, Ayub sempat bilang, kalau begitu buat apa aku lahir di dunia? Lebih baik aku menjadi guguran waktu ibuku mengandung. Ada kalanya kita juga merasa menyesal. Dulu waktu aku belum ikut Tuhan Yesus, hidup baik-baik saja, semua baik-baik saja. Tapi waktu aku mulai melayani, sungguh-sungguh ikut Tuhan, semuanya mulai sulit. Dan kita mulai berkata, gak ada gunanya ikut Tuhan. Ya, kalau lebih buruk lagi, gak gereja-gerejaan, ya kan? Gak pendeta-pendetoan. Bisa, gak firman-firmanan, ya. Jadi pengenalan yang salah bisa membuat kita menjadi orang yang mudah sekali kecewa, menjadi orang yang mudah sekali menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan diri sendiri, yang lebih buruk kita menyalahkan rancangan Tuhan. Orang yang belajar untuk menghargai setiap kedaulatan Tuhan, ciri yang paling jelas dari orang tersebut, sebagaimana Ayub kita belajar, adalah dia akan selalu meletakkan hidupnya di dalam rancangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Tapi itu butuh proses, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Ayub butuh waktu begitu lama ketika dia disebut dengan orang saleh dan hidup diberkati. Satu kali iblis bertanya kepada Tuhan, apakah boleh aku mencoba dia punya iman, menguji dia punya iman? Silakan. Ternyata butuh 41 ayat sampai Ayub memiliki sebuah kesadaran yang baik. Dan kemudian dia berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua,
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Butuh kurang lebih 41 ayat. Pergumulan yang tidak gampang. Kita ini menghadapi pandemi ini sudah masuk 2 tahun. Mungkin sebelum pandemi kita menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan lebih mudah di dalam penghidupan. Usaha kita rasanya baik, semua lancar. Dan kemudian terpukul oleh pandemi yang panjangnya 2 tahun ini. Kemudian kita diberikan sebuah ujian, kita diberikan sebuah tantangan. Apakah kita mulai dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Sebagaimana Ayub, waktu dia pertama kali kehilangan harta bendanya, oke lah, dia bisa lepas. Cukup? Belum. Kemudian dia mulai kehilangan anak-anak yang dia kasih, cukup? Belum. Kemudian istri yang paling dia percaya, itu pun tidak bisa menunjukkan kesetiaannya kepada dia. Cukup? Belum. Tubuhnya juga dikerokoti, sakit. Dan setiap perkara yang dihadapi oleh Ayub, sebagaimana yang kita baca di dalam peristiwa orang yang lahir buta, yang pada peristiwa yang lain disebut namanya ya, Bartimius. Jadi orang tersebut mungkin pada waktu itu dia hanya bisa menerima keadaannya ketika dilahirkan buta. Tapi betapa dia bersyukur bahwa satu kali dia bertemu dengan seorang pribadi yang mengubahkan dia, yang menjadikan dia bukan hanya dia terbuka melek secara jasmania, tapi juga melek secara rohania. Itu berkat kasih karunia yang begitu besar. Saya berkata bahwa keberuntungan Ayub bukan hanya diawali ketika hidupnya dipulihkan. Di Ayub 42, sebelum semuanya kembali menjadi baik, Ayub sudah menjadi sadar. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah kekayaan Ayub sudah kembali pada ayat 42 ayat yang kedua? Belum. Apakah pada waktu itu Ayub sudah memiliki kehidupan yang baik dan lepas dari penderitaan? Belum. Tapi jiwanya, hatinya diperbaharui oleh Tuhan, sehingga dia sudah terlalu siap untuk meyakini bahwa Tuhan yang dia kenal bukan Tuhan yang bermaksud jahat, bahwa Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang sudah mempersiapkan satu rancangan yang sempurna. Dan setelah semuanya berubah di dalam kehidupannya, ketika hatinya menjadi baru, klik, Tuhan mengubah dia demikian cepat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, waktu kita belajar memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, mari belajar untuk menghargai setiap kedaulatan Tuhan. Karena tidak semua dalam hidup ini perlu kita tanya, karena kadang-kala memang kita nggak tahu. Saya dengan anak saya suka nonton film kartun, Ipin Upin, ya kan, macam-macam. Saya suka nemeni mereka. Anak saya tanya nih, bagi saya itu pertanyaan yang jarang saya pikirkan. Pak, kenapa bajunya Ipin Upin tidak pernah ganti, Pak? Waduh, nanti tanya Pak sutradaranya. Nah, kadang-kala saya melihat pertanyaan itu sangat sederhana, tapi dalam hidup ini banyak hal yang memang waktu terlintas dan kita bertanya, dan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi, dan kadang-kala kita menjadi bertanya ya. Tidak banyak yang kita bisa mengerti di dalam setiap rancangan Tuhan. Terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu indah untuk kita pahami. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, waktu kita belajar untuk menghargai setiap kedaulatan Tuhan, artinya kita belajar meletakkan hidup kita dalam rancangannya yang sempurna. Mungkin hari ini usahamu belum pulih, mungkin hari ini sakitmu belum sembuh,
Mungkin hari ini banyak hal dalam hidupmu yang dulu baik-baik, hari ini belum baik-baik saja. Marilah kita mulai memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan berprasangka buruk dengan Dia, karena engkau tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mendekati orang yang lahir buta itu, dan kemudian Tuhan mulai meludah ke tanah, mengaduk tanah itu dan mengoleskan ke mata orang buta tadi dan menyuruhnya pergi ke kolam Siloam, basuhlah di sana, dan kemudian orang itu kembali dengan matanya sudah terbuka, sudah melek. Disinilah yang kita tidak bisa pahami. Kenapa Tuhan melakukan sebuah karya yang berbeda satu dengan yang lain? Kenapa kadangkala Tuhan menolong seseorang yang mengalami buta dengan hanya berkata, atau mungkin dengan cara meletakkan tangan. Pada saat itu Tuhan mengoles dengan tanah yang sudah diludahi. Inilah yang saya sebut dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, waktu kita ingin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, belajarlah untuk menghargai prosesnya Tuhan. Tuhan itu melakukan proses dalam hidup kita masing-masing untuk membuat kita semakin hari kita semakin dibentuk, semakin hari kita semakin dijadikan seturut apa yang Tuhan mau. Itu disebut dengan proses. Kadangkala kalau kita perhatikan, mungkin adukan tanah dengan diludahi itu rasa nggak pantas ya, rasa nggak sopan, rasa tidak manusiawi mungkin ya. Tapi kita melihat bahwa ketika Tuhan melakukannya, Tuhan merendahkan seperti itu, Tuhan meletakkan di mata si orang buta tadi, dan peristiwa yang hebat terjadi. Ada kalanya di dalam proses kehidupan ini Tuhan mengizinkan kita berada di titik yang paling rendah. Di dalam proses kehidupan ini ada kalanya kita berada di dalam situasi yang menurut saya tidak pantas untuk kita terima. Tapi percaya, waktu engkau menghargai proses yang sedang Tuhan kerjakan, maka pada waktunya mata kita akan terbuka dan kita bisa mengenal Dia dengan benar. Itu yang jauh lebih penting. Saya tidak bersyukur bahwa orang tua saya meninggal waktu saya masih remaja, tapi saya bersyukur bahwa sejak beliau tiada, sampai hari ini Tuhan pelihara saya dengan baik. Sampai hari ini Tuhan tidak membiarkan saya hidup berkekurangan. Karena itu sebuah proses. Proses itu yang menjadikan saya dewasa. Proses itu yang menjadikan saya menghargai setiap karya Allah. Proses itu yang membuat saya tidak rasa kecewa waktu saya diberhadapan dengan situasi yang sulit. Enggak. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Inilah yang membentuk karakter kita masing-masing. Karena tujuan orang Kristen sebenarnya bukan hanya surga, tapi tujuan orang Kristen yang Tuhan taruh adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkata kepada orang buta tadi, setelah mengaduk tanah, Dia berkata, pergilah basuh dirimu dalam kolam Siloam, yang artinya diutus. Pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Orang buta tadi tidak peduli kata orang, lu dikasih adukan tanah dari ludah. Dia mungkin mendengar orang lain, tadi dikasih adukan. Enggak. Dia taat, dia hanya dengar Yesus, dan dia pergi ke kolam Siloam, matanya melek, jiwanya melek, hatinya baru. Inilah proses yang menjadikan saya dan
Bapak, Ibu, Saudara, rekan yang terkasih, kita bukan hanya menjadi pengikut Yesus, tapi kita semakin hari, kita semakin memiliki karakter seperti Dia. Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan akan kita miliki waktu kita belajar menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin beberapa orang akan diproses dengan kesulitan di dalam ekonomi. Mungkin beberapa orang akan menghadapi proses lewat kesulitan di dalam kehidupan, di dalam karir, dalam pekerjaan. Mungkin beberapa orang dia berhadapkan dengan kondisi fisik yang sakit. Tapi percayalah bahwa proses itu sedang terjadi bagi setiap kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan. Karena saya percaya bahwa tidak ada proses yang tanpa tujuan. Waktu kita menghargai proses yang Tuhan kerjakan, maka kita akan memiliki pengenalan yang pribadi dengan Dia. Kalau saya belajar dari Bapak Pendeta Sudarso, tadi kita sempat sharing tentang bagaimana kita memilih pengenalan yang intim dengan Tuhan. Pada waktu Ayub pasal 1, pasal 2, hidup Ayub baik-baik. Dia adalah seorang yang saleh. Di dalam teks Ibrani saya cek digunakan kata tam, lurus. Semua dia lakukan seturut dengan apa yang dia tahu itu benar dan seturut dengan firman. Itu lurus. Anda banyak berdoa, baik. Anda banyak pergi gereja, baik. Anda banyak baca Alkitab dan menghafalnya, sangat baik. Tapi apakah semua orang yang banyak berdoa, banyak ke gereja, banyak baca Alkitab selalu memiliki pengenalan yang pribadi dengan Tuhan? Anda bisa menjawabnya. Karena tam hanya diukur dari segala yang dianggap menurut ukuran-ukuran yang secara moral, secara agamawi lurus, benar. Mungkin bagi kita orang yang pergi gereja rajin, oh mereka itu orang yang saleh. Oh mereka doanya bagus. Oh mereka orang yang saleh. Oh mereka hafal Alkitab. Mereka orang yang saleh. Tapi kesalehan di dalam hidup ini baru akan menjadi sebuah kesalehan yang menjadi kehidupan waktu menghadapi sebuah proses sebagai batu uji. Apakah saya tidak menganggap kesalehan Ayub penting? Saya berkata sangat penting. Apa pergi gereja banyak-banyak gak penting? Penting. Tapi itu baru dari awal. Dan itu baru akan menjadi sempurna waktu seseorang memiliki satu pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima. Orang yang saleh itu baru berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Apakah tadinya Ayub tidak mengenal Tuhan? Mengenal. Tapi dia baru mengenal dari apa yang dia lakukan. Tapi Ayub 42 ayat 5, dia mengenal dari apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Itulah yang tadi Bapak Gembala sebut dengan yada. Di dalam teks perjanjian baru digunakan kata ginosko. Bagaimana kita memiliki satu pengenalan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita gak lagi salah memahami Dia. Ayub bilang, dulu hanya dari kata orang, dulu hanya dari apa yang aku anggap saleh, betul, lurus, tam. Hari ini enggak, aku belajar yada dengan Dia. Inilah pencapaian yang terbaik dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu orang buta yang sejak lahirnya tadi, dia matanya terbuka. Hari itu rohaninya terbuka.
ini loh Tuhan, ini loh Yesus. Dia bukan hanya memelekkan mataku, tapi dia juga memelekkan jiwaku. Inilah pencapaian di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Jadi dua perkara. Bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang pertama, selalu belajar menghargai kedaulatan Tuhan. Kalau kita sudah melakukannya, maka kita bisa meletakkan hidup kita dalam rancangan. Dan yang kedua, kita belajar untuk menghargai proses yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga dengan demikian kita memiliki pengenalan yang pribadi dengan Dia. Bukan hanya lagi dari kata orang. Katanya Tuhan baik, enggak. Aku tahu Dia baik. Katanya Tuhan itu kasih dan memelihara. Enggak, itu kata orang. Aku mengalami bahwa Dia kasih dan Dia memelihara. Sehingga waktu keadaan yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap bisa berkata, puji bagi Dia. Kenapa Pak Adi bisa bilang, saya mengalami hal yang paling pahit dalam hidup saya, dan saya menjalaninya, dan hari ini saya tersenyum, saya bersuka cita, dan saya bisa berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah salah dalam hidup kita. Gak pernah. Satu kali saya onggok tanah liat diambil dari sebuah lahan. Dari sebuah ladang tanah liat itu kemudian diambil oleh seorang penjunan. Tanah liat itu kemudian diambil bagian yang lembut yang baik. Tanah liat itu kemudian ditekan, kemudian dibanting supaya dia menjadi semakin lunak, semakin bagus, semakin liat dan gampang dibentuk. Si tanah liat berkata, aduh gak enak. Si tanah liat mungkin kalau bisa bicara, aduh menyakitkan, aduh menderita. Satu kali tanah liat itu dibiarkan tergeletak. Dipikirnya, oh cukup, udah gak ada penderitaan lagi. Enggak. Si penjunan rupanya mengambil sebuah alat dan kemudian meletakkan tanah liat itu di dalam sebuah alat yang bisa berputar. Ketika tanah liat itu mulai berputar dan dikasih sedikit air supaya jauh lebih mudah dibentuk. Kemudian tanah liat itu mungkin kalau bisa bicara berkata pusing, gak enak, tambah menderita lagi. Tambah menderita. Satu kali si penjunan telah membentuk tanah liat itu menjadi sebuah bejana. Ketika si tanah liat sudah selesai menjadi bejana, dia bilang, oh sudah selesai, cukup, untung penderitaanku sampai di sini. Ternyata belum. Si penjunan datang lagi, mengangkat itu bejana yang sudah jadi, kemudian membawanya ke sebuah tempat yang sangat panas dan membakar bejana itu menjadi sebuah bejana yang kuat, menjadi sebuah bejana yang baik. Kemudian si bejana mungkin bisa berkata, panas, gak enak. Masa dia gak cukup banting saya, dia gak cukup putar saya, dia gak cukup, sekarang dia bakar saya. Sampai si bejana itu selesai, sudah menjadi bejana yang keras, yang baik. Dia bilang, untung sudah selesai. Rupanya belum. Si penjunan datang lagi membawa sekaleng cat, kemudian mewarnai bejana itu. Dan bejana mungkin bisa bilang lagi, aduh belum cukup juga penderitaanku, sekarang ada bau cat yang gak enak ini. Sampai satu kali si penjunan selesai mengerjakan dan meletakkan bejana itu di sebuah etalase yang bagus. Dan penjunan berkata, sekarang engkau sudah indah, sekarang engkau sudah baik, sekarang engkau sudah bisa dilihat orang. Inilah yang saya maksudkan, bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan akan menjadikan kita menjadi hasil karya Allah yang baik, hasil karya Allah yang bisa memberikan kesaksian tentang Tuhan. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa menjadi bejana yang demikian indah waktu kita bisa menghargai kedaulatan Tuhan,
Waktu kita bisa menghargai proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jangan banyak mengeluh, jangan kecewa, sekalipun kau hari ini belum mengerti. Percayalah bahwa Dia sedang membawa kita di dalam satu tujuan yang baik, di dalam pemandangannya. Bapak Ibu Saudara, demikian kita melihat bahwa orang yang tadinya lahir buta, sekarang dia bisa melek, sekarang dia bisa melihat, sekarang dia mengenal Tuhan. Dan hari itu banyak orang bertanya, kamu kok bisa melek itu gimana? Tadi ada orang nama Yesus kasih saya mata bisa melek. Kita hari ini yang sudah menjadi bejana yang baik, kita bisa bilang, kok kamu hari ini bisa enak hidupmu? Dulu aku mengenal Tuhan, hari ini Dia ubahkan saya. Itulah pencapaian yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Rekan yang terkasih, biarlah firman Allah memberikan kekuatan, penghiburan, pembelajaran bagi kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang gak pernah salah di dalam rancangan-Mu atas hidup kami. Mari Engkau berkarya terus Tuhan. Sekalipun pada waktu Engkau berkarya kami gak bisa ngerti, tapi kami tahu gak ada proses yang tanpa tujuan. Kami percaya bahwa kami sedang dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Ajar kami di dalam hidup kami ini Tuhan, untuk kami menghargai kedaulatan-Mu atas hidup kami. Ajar kami dalam hidup kami Roh Kudus, untuk kami menghargai proses yang Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau, hamba kembalikan hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.